Kenapa kita diminta sholat? Ternyata ketika diminta sholat, diantara faedahnya untuk menghilangkan sifat buruk kita. Orang itu kalau buruk cuma dua sebabnya. Nafsu syahwat dengan nafsu perut dan akal. Nafsu syahwat disebut dengan fahsya. Nafsu perut, akal disebut dengan mungkar. Makanya ketika Anda diminta sholat, turun Quran surah 29 ayat 45. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kenapa wa aqimis sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika Anda diminta sholat, sebetulnya bukan ingin membebani Anda, tapi ingin menjaga sifat-sifat baik Anda. Sebab kalau Anda sholatnya bagus, sifat baik Anda muncul. Jadi ketika Allah meminta kita sholat, sebetulnya kasih sayang Allah supaya kita tetap baik. Demi Allah saya katakan ya, orang-orang yang terlibat tindakan kriminalitas, gampang. Silahkan cek kualitas sholat mereka, pasti bermasalah. Engkau pernah hidup nyaman, ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat, sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu, ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya, baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman, ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, gak apa-apa, ini kan muqaddimah. Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Neraka aku siapkan yang paling ringannya, ditarik oleh malaikat maut, ubun-ubunnya ditarik. Dia tidak punya rasa humor, gak ada seleranya. Neraka yuk, gak ada. Syidadun, ghilazun syidadun, bengis, kejam, tarik ubun-ubun, dicelupkan seperti bikin teh celup. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kami celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali dicelupkan perbedaannya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Celup, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Angkat, kami ganti kulit yang baru supaya merasakan azab yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Naik, angkat, turun, angkat, turun, angkat. Itu yang paling ringan. Yang paling dalamnya neraka jahanam disediakan untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Assalamualaikum. Kalau misalkan kita punya hutang puasa, Ustadz. Bukan kita, mungkin Anda saya, ya? Oh ya. Saya alhamdulillah tidak sampai hari ini. Baik. Ya. Tapi saya nggak bisa menjumlahkan. Saya udah nggak tahu lagi berapa banyak hutang saya gitu, Ustadz. Itu gimana cara ngebayarnya ya? Pertama, saya tuh senang sekali kalimat-kalimat seperti ini. Senang sekali. Karena ini menunjukkan perubahan kedekatan iman kita dengan Allah. Ada sentuhan gitu. Ya. Jadi kalau Allah cinta pada seorang hamba itu diberikan petunjuk di hati untuk mendekat. Itu di hadis Al-Bukhari nomor hadis 71 Kitabul Ilmi. Ya, Nabi menyampaikan kalimatnya indah. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka akan diberikan dorongan di hatinya untuk dekat ke agama. Dekat. Maka pertama syukuri dulu itu. Yang kedua kata para ulama, dia boleh kemudian meniatkan qadha yang lampau di masa-masa senggangnya. Disilakan kalau Anda merasa tak terhitung, silakan. Anda punya waktu luang puasa, niatkan qadha. Orang lain puasa Senin misalnya sunnah, Anda niatkan qadha. Orang lain puasa Kamis misalnya sunnah, Anda niatkan qadha. Ya, Anda nggak usah hitung, yang penting begitu masuk ke waktu-waktu sunnah, kata para ulama supaya ringan, niatkan qadha. Maka Allah tidak melihat berapa banyak Anda tunaikan, Allah melihat kesungguhan yang kita lakukan di situ. Maaf sekali, banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya. Sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata, kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja, dia merasa harta itu punya dia. Maka kata Allah disadarkan, hei, saya yang punya harta itu, bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja. Jadi sekarang ini, semua apa yang kita rasakan milik kita itu cuma titipan, kata Allah. Ada yang merasa sekarang punya mobil ya, maaf ya, itu cuma titipan. Ada yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Ada yang mengklaim sampai bikin kartu nama, pemilik 37 perusahaan. Maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya, saya yang punya.
Saya titipkan padamu supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Ternyata sabar itu mahal, teman-teman. Ternyata sabar itu mahal. Sabar lekat dengan ujian, lekat dengan masalah. Bukankah saat kita punya masalah kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, kita sholat, kita puasa, itu sabar. Ternyata sabar itu mahal. Dan di antara jalan sabar itu ada yang dengan musibah, ada yang dengan amal soleh. Jadi ketika Allah menurunkan musibah pada kita, sesungguhnya itu salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan boleh jadi ucapan malaikat di kemudian hari kalau kita bisa menyikapinya dengan bijak. Dan jika kita menyiapkan amal soleh dengan sabar, tahajud dengan sabar, sholat dengan sabar, ya kan? Tapi siapa yang ini yang menyiapkan amalan dengan sabar sampai disambut malaikat? Fani ama uqbadar, sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang tidak pernah dimasuki makhluk manapun. Tidak jin, tidak manusia, tidak pernah kalian lamunkan seperti ini, tidak pernah kalian lihat dengan pandangan, dengar kisahnya seperti ini persis yang kalian bisa dapati. Silahkan masuk, selamat karena kesabaran yang telah kalian kerjakan.